Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Triono dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda, nomor induk mahasiswa 044548228. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, ini tugas satunya, soalnya adalah membuat halaman website yang menampilkan biodata, yaitu nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan fakultas ya. Nanti di sini tugasnya direkam ya. Di sini saya menggunakan aplikasinya itu screen recorder ini Movavi ya untuk merekam. Terus nanti untuk kode editornya saya menggunakan ini Visual Studio Code yang pernah saya gunakan juga di mata kuliah semester sebelumnya di pemrograman desktop. Terus untuk web servernya saya menggunakan Exam ya, saya sudah install dan sudah saya running ini untuk examnya nanti. Ini walaupun di sini running ya untuk MySQL-nya, tetapi memang sebenarnya nanti pada kesempatan kali ini kita tidak akan menggunakan database ya. Yang diperlukan nanti hanya ini Apache-nya ini untuk web servernya. Terus nanti akan di-upload ke YouTube setelah tugasnya selesai. Baik, nanti di sini saya akan menggunakan penggunaan HTML dan juga CSS ya dalam membuat programnya nanti. Baik, langsung aja kita buat file yang nantinya akan menjadi atau program ya, atau web program kita nanti. Pertama kita buat di dokumen misalnya, atau di mana ya, sebentar, di desktop aja. Kita buat di desktop. Sini nama file dulu ya, file, new file, misal namanya index atau biodata.html. Nanti disimpan di desktop. Extensionnya HTML. Nah, ini ya sudah dibuat filenya. Nah, ini oke. Untuk membuat kode HTML, kalau di Visual Studio Code tinggal ketik sini tanda seru baru di enter. Nah, nanti akan langsung muncul nih tampilan template untuk HTML ya. Ada header, body, dan juga nanti ada footernya juga di bawah. Ini ada penutup untuk HTML nya sendiri. Nah, langsung aja untuk pembuatannya. Di sini nanti menampilkan biodata mahasiswa, berarti ini nama title-nya kita buat aja biodata mahasiswa. Kemudian di bagian body langsung kita buat H1 untuk judul, namanya sama biodata mahasiswa. Kemudian kita buat kontainer ya yang akan menyimpan untuk tabel biodata nanti ya. Kita buatnya berupa tabel nanti. Div buat kelasnya kontainer. Terus buat tabel, kemudian setelah dibuat tabel kita buat datanya. TH untuk headnya yang pertama itu apa ini,
oh nama, NIM, jenis kelamin, berarti nama, jadi TH ini tuh headnya ya nanti, TD itu untuk datanya. Nah, ini misalkan nama saya Daniel Triyono. Nah, kita save dulu, coba kita running. Jadi kalau tidak menggunakan web server, kalau cuman single file gini ya, HTML, kita open, klik 2 kali gini, nah dia langsung buka di sini nih, tuh Daniel Triyono nama. Nah kalau menggunakan web server, ininya kita pindah. Nah ini kita tutup dulu, coba kita tutup, kita pindah ke sini, exam. Nah kalau menggunakan web server di sini, cara aksesnya bisa localhost garis miring, nama filenya tadi biodata.html. oh biodata, sebentar, localhost ini tadi nama filenya apa, biodata .html. Nah ini ya, biodata mahasiswa. Nah ini sudah jadi. Nah kalau kenapa tidak perlu web server tadi, bisa karena HTML pada dasarnya bisa ya, dia berdiri sendiri tanpa web server. Tetapi nanti kalau kita sudah membuat, misalnya menggunakan bahasa pemrograman PHP atau yang lain, harus menggunakan web server ya. Jadi tidak bisa seperti tadi membuat file PHP di sini baru di running di luar. Contohnya localhost tadi, kalau kita panggil localhost tadi, bentar. Nah ini kan menampilkan dashboard. Nah ini sebenarnya manggil file PHP yang ini yang indeks ini, nanti dia akan membuka. Nah ini dashboard yang ini, halaman-halaman ini. Nah ini kalau kita buat file indeks PHP ini, kita copy di luar sini, tidak bisa dia nanti di running, harus di dalam web servernya sini ya. Seperti itu yang saya tahu. Mungkin sedikit penjelasan dari saya ini tadi mengenai web servernya sendiri. Biodata, kita balik lagi ke sini ya, HTML. Nah kita lanjut untuk berikutnya membuat NIM dan jenis kelamin dan program studi sama fakultas ya. Kita open dulu filenya, open file. Bisa juga gini, atau kalau mau bisa juga klik sini, nanti open with-nya bisa pilih yang nih, Visual Studio Code. Nah kurang lebih ini. Kemudian kita buat data berikutnya, tr td nama NIM, sorry ini harusnya th dulu ya, th NIM 044548228, kemudian buat tr lagi, biar rapi.
kemudian name, terus apa tadi, jenis kelamin laki-laki, kemudian program studi, program studinya sistem informasi, buat lagi apa tadi, fakultas ya kalau tidak salah, fakultas TD fakultas Sains dan Teknologi ya, FST ya. Di ini kita save, ini kita refresh. Nah, ini sudah berubah, cuman tampilannya masih kurang rapi ya. Nanti supaya bagus, makanya kita menggunakan CSS. Nah, untuk pembuatan CSS itu biasakan buatnya di head sini ya, di head. Nanti kalau JavaScript, misalkan menggunakan JavaScript, bisa di atas, bisa di bawah di sini. Nah, perbedaannya apa JavaScript di atas sama di bawah? Sepengetahuan saya, kalau script itu ada dua tipe, yang dia mau running dulu scriptnya, atau halamannya mau ditampilin dulu halamannya baru dijalankan scriptnya. Jadi kalau mau scriptnya itu tipe yang dijalankan dulu halamannya baru scriptnya jalan, itu ditaruh di sini, di bawah sini, di bagian bawah atau footer. Kalau scriptnya mau jalan dulu baru halamannya ditampilkan, bisa nanti ditaruh di atas sini untuk JavaScriptnya ya. Oke, ini langsung untuk pembuatan CSS, buat style. Nah, ini sudah di CSS. Sekarang kita buat dulu di tabel sini kelas, misalnya namanya bio data table ya, ini sama kontainer. Kita save dulu, style. Oke, untuk body kita mau kasih style, misalnya font family-nya apa ya, Arial nih. Nah, ini terus line height-nya dikasih 1,6, terus jaraknya ya, marginnya dikasih jarak antar datanya dikasih 0. Kemudian paddingnya dikasih 20 pixel. Terus background colornya ini terserah ya, saya misalkan aqua misalnya, jadi warna aqua. Kita save dulu. Nah ini aqua ya tadi, tapi kayaknya kurang bagus. Kita ganti misalnya pakai kode aja ya, F4 nya ya, coba. Nah, abu-abu ya. Terus setelah di bodinya sudah kita buat CSS nya, kemudian sekarang kontainer nih.
karena kelas dia titik dulu gini ya, container, baru buka tutup kurung. Nah ini kita kasih maksimal lebarnya itu misal 600 pixel. Terus untuk backgroundnya misalnya FFF itu. Terus nanti untuk padding, jadi padding ini jarak ya, misalkan ini kotak ini ke sini, ini jarak padding tuh dari sisi ini. Jadi padding itu dari sisi ini, misalkan ini kotak gini, saya mau kasih ke tengah sini, berarti paddingnya ini digedein gitu, seperti itu. Padding ini kita kasih 20 pixel. Terus border radius kita kasih 0. Terus box shadow, jadi kayak di semacam bayangan gitu ya, boleh ya, nanti dikasih semacam bayangan 0 10 pixel RGBA. Nah ini misalkan kita buat 0, satu, seperti ini ya, kita save. Nah, kita buat, nah ini makanya ada bayangan tadi kan, bayangannya hitam nih. Seperti ini sudah lumayan bagus ya dibanding tadi karena ada CSS. Kemudian setelah kontainer kita hiasi untuk H1 nya dulu. Nah karena dia bukan kelas ya, ini langsung di seperti ini. Nah nanti kalau misalnya saya punya H1 2 biji atau lebih dari 1, terus stylenya mau dibuat beda-beda, jangan dibuat seperti ini ya, nanti akan, karena ini akan merubah semua yang tagnya H1 semua akan berubah stylenya mengikuti yang dibuat di sini. Nah nanti kalau enggak mau sama setiap H1 nya ya tinggal dibuat kelas seperti kontainer ini tadi, seperti itu. Nah ini untuk H1 nya saya tag align nya kita kasih center, terus colornya kita kasih warna apa ya, 33 ini hitam. Kita save, kemudian kita lihat perubahannya. Nah ini sudah ke tengah seperti itu ya. Terus berikutnya kita tadi mempunyai kelas biodata table ini. Nah, kita mau hiasi juga, berarti di sini titik karena kelas biodata table seperti ini. Nanti misalnya width ya, width nya 100%. Terus untuk border collapse, misalnya border collapse nya kita atur collapse seperti ini. Terus nah ini selektor berikutnya, ini kita mau menghiasi head sama data ini ya. Nah jadi selektornya itu ini tadi kan saya kelas yang namanya biodata table, ini biodata table. Jadi mau nyari ini nih th sama td nya, caranya carikan saya di html td atau th yang kelasnya itu di table biodata table. Nah jadi biodata table
terus th. Nah seperti itu, baru td biodata table td. Nah seperti ini. Nah setelah dibuat seperti ini, tinggal kita masukin misalnya paddingnya misalnya 10 pixel, border bottomnya misalnya dikasih 1 px solid ini tebal ya, semacam ball gitu. Save. Baru di bawahnya untuk biodata table th, di sini tag align left supaya ke kiri, kemudian widthnya kita kasih 30%, baru background colornya kita kasih warna F2 22 gini misalnya. Kita save. Nah sekarang kita coba running. Nah ini seperti ini ya. Nah ini kenapa ini tidak mau ke tengah? Ini table ini berarti di kontainer. Nah ini coba kalau ditambahin di sini seperti H1 ya, tag align center supaya ke tengah. Oh berarti dia yang ke tengah ini ya, tulisannya si ini berarti dia justify content. Coba kalau pakai ini, oke, tidak berubah, berarti dia di tabelnya kontainer, berarti di table sini ya. Coba justify content center, tidak mau. Coba kalau tag ini berarti tag kan, tagnya kalau justify item harusnya bukan ini. Sebentar, untuk menengahkan, jadi untuk ke tengah justify tidak mau ya. Coba kita pakai margin, jadi jaraknya dibuat otomatis mengikuti halamannya ya. Nah ini sudah ke tengah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah rapi ya, TDTH nya sudah rapi, berkat CSS tadi. Ini biodata mahasiswa. Kalau mau dihiasi lain lagi ya boleh, nanti mau pakai CSS atau mungkin JavaScript, tinggal pilihannya yang mana. Tetapi kalau untuk dari saya, untuk styling bagusnya memang menggunakan CSS ya. JavaScript itu lebih ke interaksi, yang perlu ya menggunakan script atau JavaScript itu sendiri, karena CSS sendiri sama HTML ada keterbatasan jika ada interaksi, misalnya interaksi data atau mungkin untuk manipulasi.
manipulasi sini, misalkan nanti ada efek-efek yang perlu ditampilkan di sini dan sebagainya gitu. Walaupun CSS bisa, tetapi lebih sulit penggunaannya dan lebih mudah menurut saya menggunakan JavaScript dibanding CSS. CSS sendiri lebih penggunanya ke stylingnya ya, styling atau apa ya, untuk tampilannya ini biar bagus gitu, seperti itu. Mungkin dari saya cukup ya ini. Mudah-mudahan apa yang saya buat pada video kali ini sudah cukup untuk mewakili tugas 1 pemrograman berbasis web. Ya, pemrograman berbasis web. Apabila ada salah atau kurangnya dari saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing yang sudah memberikan ilmunya di sesi sampai sesi berapa ini, sesi kelima ya untuk saat ini. Untuk saat ini sudah sampai sesi ke-5. Dari saya cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih.